Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dimiliki oleh keabadian dewa, menciptakan wilayah keabadian dewa. Di dalam wilayah keabadian dewa ini, Raja Fusing adalah penguasanya. Ucap Ning Yao dipenuhi kepercayaan diri. Meskipun 10 Raja Roh dari Istana Surga Manusia dulunya sangat kuat, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar mencapai keabadian dewa. Tentu saja Tiansun adalah salah satu dari mereka yang telah mencapai keabadian dewa. Tetapi setelah ditekan oleh Susang, hari ini kekuatan Tiansun telah menurun ke tingkat keabadian Kaisar. Setelah itu Tiansun menghabiskan seluruh waktunya untuk retreat dengan gila-gilaan. Tujuannya adalah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Hanya saja dia mengalami beberapa kesulitan. Termasuk Raja Roh lainnya, kecepatan kultivasi mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Seolah-olah ditinggalkan oleh dunia ini. Oleh karena itu ketidaksukaan Istana Surga Manusia terhadap Sensi berangsur-angsur meningkat menjadi ekstrim. Meskipun mereka tidak dapat memastikannya, mereka dapat menebak bahwa alasan mengapa pemulihan kekuatan mereka begitu sulit dan lambat. Pasti karena dunia telah menolaknya. Sejak saat itu, kebencian Istana Surga Manusia terhadap Susang dan Sensi terus meningkat. Istana Surga Manusia hanya berharap Sensi akan segera dimusnahkan. Mereka ingin melihat kehancuran Sensi. Dan mereka sudah lama melupakan bahwa mereka dilahirkan di dunia ini. Apakah Taisu dapat menyerang Sensi dengan begitu lancar? Pasti disebabkan oleh Istana Surga Manusia. Jadi masalah yang dihadapi Sensi sekarang tidak hanya eksternal, tetapi juga secara internal. Pada saat ini setelah Fusing membawa Tiansheng ke dalam wilayah keabadian dewanya, 9 Raja Roh mengunci tatapan mereka pada Yueli. Lebih tepatnya adalah untuk merebut Xiaoyan dari tangan Yueli. Yueli merasakan tatapan yang dilemparkan oleh 9 Raja Roh. Meskipun kekuatannya masih sulit menandingi 9 Raja Roh, secara alami Yueli tidak takut bertarung. Di belakangnya adalah ayahnya, jadi tidak peduli apa Yueli tidak akan mundur. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati Xiaoyan, kecuali melangkahi mayatnya terlebih dulu. Pluto yang berinkarnasi, meskipun tidak memiliki pesona kehidupan sebelumnya, tetapi penampilan muda yang segar seperti ini membuat orang lebih bersemangat. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, fitur wajahnya bahkan lebih imut. Jika embrio semacam ini dapat dinikmati terlebih dahulu, itu pasti sangat memuaskan. Ucap Raja Roh Muzhou menjilat bibirnya. Menyerahlah, akhir telah diputuskan. Serahkan dia kepada kami. Selama kamu melakukannya dengan patuh, Istana Surga Manusia tidak akan mengambil tindakan terhadap dunia bawahmu. Situasi hari ini tidak dapat diubah. Kamu tidak dapat menyelamatkannya. Ucap Ning Yao. Ada banyak omong kosong. Datang saja jika kamu mau. Hanya beberapa sampah berani menyuruhku menyerah. Ucap Yueli menantang beberapa Raja Roh dengan mata dingin. Penampilan ini sangat mirip dengan kehidupanmu sebelumnya. Benar-benar menyebalkan. Ucap Ning Yao mengerutkan keningnya ketika mendengar penolakan secara langsung. Meskipun dia tahu bahwa Pluto selalu memiliki temperamen yang buruk, dia tidak menyangka bahwa bahkan dalam reinkarnasinya, amarahnya masih begitu panas. Raja Roh lainnya tidak berbicara, dan Ning Yao memandang Tiansun. Sekarang memang kesempatan bagus untuk memanfaatkan ketidaksiapan Raja Tiansheng. Jika 9 Raja Roh menyerang Yueli bersama, maka peluang keberhasilannya sangat tinggi. Gadis ini tidak mudah untuk dihadapi. Ning Yao dan aku akan melawannya. Yang lain bersiaplah untuk merebut reinkarnasi Susang dari tangannya. Ucap Tiansun segera membuat keputusan. Beberapa orang mengangguk satu demi satu. Segera Ning Yao dan Tiansun bergegas keluar terlebih dahulu, lalu melesat menyerang ke arah Yueli. Di sisi lain Yueli memegang sabit kematian dengan satu tangan dan mendukung Xiaoyan dengan tangan lainnya. 9 Raja Roh tidak menepati janji mereka. Selama Raja Tiansheng dan Fusing bertarung, mereka memutuskan untuk melakukan serangan diam-diam kepada Yueli. Melihat 9 Raja Roh bergerak bersama, Yueli menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Ingin membawa ayahku pergi? Aku akan membuat para ampas sepertimu menderita bahkan jika aku harus mati. Teriak Yueli. Tubuhnya melonjak dengan cahaya hitam. Sosok Tiansun dan Ning Yao muncul di depan Yueli selangkah lebih maju. Menghadapi 2 orang yang meraung, Yueli membuat pukulan tajam di depannya. Cahaya hitam yang menakutkan melonjak dari sabit kematian, membentuk gelombang dan menyapu ke depan. Kehampaan di sekitarnya bergetar di bawah cahaya hitam ini. Energi yang terkandung di dalamnya mengandung kekuatan reinkarnasi. Cahaya hitam yang menyapu membuat Ning Yao dan Tiansun harus berhenti. Mereka segera menggunakan cara mereka untuk melawan. Ketika cahaya hitam menyapu, tidak peduli metode apa yang mereka berdua gunakan. Cahaya hitam masih menghujani mereka dengan gila-gilaan. Pada saat ini banyak kenangan berbintik-bintik muncul di benak mereka, meningkatkan kenangan kehidupan lampau mereka. Sungguh kekuatan reinkarnasi yang kuat. Ucap Tiansun dan Ning Yao mengubah ekspresinya. Dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat. Itu karena ingatan yang tiba-tiba muncul di benak mereka tidak baik, dan bahkan menyebabkan emosi mereka berfluktuasi besar. Kenangan nyata dan sporadis itu terus muncul di benaknya, bahkan mengganggu pikiran Ning Yao dan Tiansun.
Saat ini keduanya hanya bisa menahan keadaan ini dan menatap Yueli dengan mata merah. Menggunakan ingatan kehidupan lampau, benar-benar metode yang menjijikkan, ucap Tianxun berkata dengan dingin. Itu cukup berurusan dengan sampah sepertimu, ucap Yueli. Raja roh lainnya semua menghindari cahaya hitam. Jelas mereka tidak ingin terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi Yueli. Bahkan orang sekuat Tianxun dan Ning Yao tidak bisa menolaknya. Keduanya bergerak sambil menahan ingatan yang menyengat di benak mereka. Lalu dengan paksa membentuk segel tangan dan berteriak keras. Teknik pertama dari metode surga tertinggi. Cahaya pemusnahan, teriak keduanya. Kedua berkas cahaya menembus kehampaan lalu bergegas menuju Yueli. Ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan oleh istana surga manusia. Tentu saja orang yang menciptakan teknik surga tertinggi ini tidak lain adalah Sisun. Ada total 12 teknik dalam metode surga tertinggi. Kekuatan mereka sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak yang telah dipahami, serta tingkat kekuatan penggunaannya. Yueli memegang sabit kematian. Dengan kekuatannya saat ini, masih agak enggan berurusan dengan Ning Yao dan Tianxun. Meskipun dia memiliki kekuatan reinkarnasi, kekuatannya sendiri masih belum cukup kuat. Selain itu, setelah Ning Yao dan Tianxun melepaskan serangan, 7 raja roh lainnya juga bergerak dari segala arah. Hal ini membuat Yueli harus membagi perhatiannya dengan hati-hati. Saat 2 berkas cahaya meraung, Yueli sudah mengangkat sabit kematian untuk menghadapinya. Tetapi pada saat ini beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan Yueli. Mereka tidak lain adalah para senior dari Labu Dewa bermata 9. Dewa Roh Kematian memegang kapak beliung perunggu dan berdiri paling depan. Menghadapi 2 sinar cahaya yang menyapu, dia memutar kapak beliung perunggu di tangannya. Rotasi yang cepat sepertinya membentuk perisai bundar dan tiba-tiba memblokir kedua sinar cahaya yang menyapu. Tubuh Dewa Roh Kematian bergetar dan dia mundur beberapa kaki ke belakang. Tetapi menilai dari penampilannya, serangan itu relatif mudah untuk ditangani. Yueli tertegun sejenak. Saat ini rubah iblis berekor 9 juga berdiri di sampingnya. Jangan khawatir adik perempuanku, kamu punya kakak perempuan di sini, ucap Raja Iblis berekor 9. Suara rubah iblis berekor 9 penuh pesona. Telinga Yueli sakit ketika mendengarnya. Pada saat yang sama, 7 raja roh lainnya datang dari segala arah. Tapi ke-7 senior di Labu bermata 9 sudah ada di sini. Secara alami mereka tidak akan diam. Hanya pada saat inilah para senior dari Labu Dewa tidak lagi berniat menyembunyikan kekuatannya. Meskipun serangan Dewa Roh Kematian terhadap Ning Yao dan Tianxun barusan hanyalah pertahanan, itu cukup untuk menunjukkan latar belakangnya yang sangat menakutkan. Adapun ranah kekuatan apa yang dicapainya, mungkin hanya mitra di Labu bermata 9 yang mengetahuinya. Pada saat ini 7 raja roh yang tersisa mencoba untuk menyelinap penyerang. Berhenti, ucap suara Dewa Roh Kematian bergema di kehampaan. Tentu saja cakupan kata Dewa Roh masih terbatas, tapi setidaknya itu berpengaruh pada raja roh terdekat. Termasuk Ning Yao dan Tianxun, mereka tiba-tiba terhenti. Meskipun efek imobilisasi semacam ini berumur sangat pendek, hanya 1 kalimat bisa memiliki efek seperti itu. Itu sudah cukup mengejutkan para raja roh. Selain itu, perawakan tinggi Dewa Roh Kematian memancarkan aura misterius. Selama waktu singkat ini, fluktuasi kekerasan tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Ruang di mana Raja Tianxun dan Fuxing menghilang tiba-tiba terdistorsi. Terdengar raungan keras dan ruang itu seperti cermin yang rusak. Terlihat sesosok melesat ke belakang, menyemburkan beberapa suap darah berturut-turut. Rambutnya acak-acakan, armor di tubuhnya bahkan mengalami banyak kerusakan. Melihat sosok yang menembak ke belakang, sontak saja wajah semua raja roh terkejut bukan main. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi mereka langsung tahu bahwa sosok yang menembak ke belakang adalah Raja Roh Fuxing. Segera setelah itu, sosok Raja Tianxun yang memegang tombak naga perak muncul dari ruang yang hancur. Dan ketika dia menoleh untuk melihat kelompok Tianxun yang mengelilingi Yueli, wajah tenang Tianxun langsung berubah. Mencari kematian, teriak Raja Tianxun. Begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya tersapu ke arah Tianxun dan Ning Yao. Tombak di tangannya dilemparkan lurus memicu suara raungan naga. Tianxun selalu tenang sebelumnya, tetapi sekarang ketika melihat sekelompok Raja Roh mengelilingi Yueli, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat serangan dari Raja Tianxun, wajah Tianxun dan Ning Yao langsung berubah. Mereka buru-buru bergerak mundur untuk melawan tombak yang mengaum. Teknik ketiga dari teknik surgawi, cengkeraman roh jahat. Teknik keempat dari teknik surgawi, segel ajaib 1000 Buddha, teriak keduanya. Telapak tangan besar berwarna ungu dan patung Buddha yang memancarkan roh jahat bertabrakan melawan tombak Raja Tianxun. Tombak itu tiba-tiba berhenti, tetapi saat berikutnya sebuah telapak tangan Raja Tianxun muncul di ujung tombak. Berani-beraninya menyelinap menyerang. Aku tidak akan mengampunimu, ucap Raja Tianxun. Suara kemarahan bergema lagi. Dia tidak menyangka selama pertempurannya melawan Fuxing merupakan tipuan untuk melancarkan serangan terhadap Yueli. Hal ini benar-benar menyentuh garis bawah Raja Tianxun. Kekuatannya mengerikan meletus dari tombak naga perak.
dan bayangan tombak mengalir turun seperti hujan. Keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Ningyo dan Tianxun tiba-tiba runtuh. "Aku ingin melihat, dari mana kalian istana surga manusia memiliki nyali?" ucap Raja Tianzang sangat marah. Mata indah Yueli linglung saat ini. Hampir dalam ingatannya sejak dia masih kecil, Raja Tianzang selalu ramah dan riang. Tidak peduli seberapa nakal dia atau seberapa besar kesalahan yang dia buat, Raja Tianzang tidak pernah marah. Ibunya, Sun Er, yang pada akhirnya tidak tahan, tetapi Raja Tianzang tidak pernah memarahinya. Semuanya selalu ditanggapi dengan tersenyum. Sepertinya tidak ada emosi sama sekali untuk Raja Tianzang. Sekarang ketika melihat Raja Tianzang seperti itu, jelas Yueli sedikit terpana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Tianzang benar-benar marah. Dan alasan kemarahan ini karena Raja Roh memanfaatkan ketidaksiapannya untuk melancarkan serangan diam-diam padanya. Hati Yueli menegang saat ini, dan bahkan kenangan yang bukan miliknya muncul di benaknya. "Orang tua," gumam Yueli dengan suara rendah. Raja Tianzang merasa bahwa dia benar-benar ceroboh sekarang. Jika sesuatu terjadi pada Yueli, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Kekuatan reinkarnasi Yueli sangat diincar oleh istana surga manusia. Mereka pernah mencoba merebutnya terlepas dari harga yang harus dibayar. Begitu kesempatan seperti ini muncul, istana surga manusia mungkin tidak ragu untuk melakukannya. Jadi meskipun Yueli baik-baik saja saat ini, Tianzang masih sangat khawatir. Kecerobohannya barusan membuat Yueli menderita ancaman yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Raja Tianzang. Jadi saat ini dia marah dan menyalahkan dirinya sendiri karena kecerobohannya. Juga kesal dengan serangan diam-diam istana surga manusia. "Ayo bergandengan tangan untuk menghadapinya," ucap Tianxun berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia adalah Raja Roh terkuat selain Fuxing, Tianxun masih sedikit tidak yakin ketika menghadapi Raja Tianzang. Di masa lalu Raja Tianzang yang masih belum mampu untuk melawannya, sekarang adalah eksistensi yang harus mereka hormati. Tianxun juga harus mengakui bahwa jika mereka tidak bergabung, mereka bukan lagi lawan Raja Tianzang. "Karena kamu telah membuat pilihan seperti itu, maka berdoalah agar bisa bertahan hidup," ucap Raja Tianzang memancarkan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama Fuxing bergegas dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata Raja Tianzang terbuka dan tertutup. Ketika dia membukanya, tiba-tiba saja sosoknya serta 10 Raja Roh termasuk Fuxing menghilang. Ini adalah wilayah keabadian dewa yang diciptakan Raja Tianzang. Pada saat ini 10 Raja Roh termasuk Fuxing, semuanya telah memasuki wilayah keabadian dewa milik Tianzang. "Selamat datang semuanya. Kamu masih tamu pertama di wilayah keabadian dewaku. Selamat datang di wilayah Dewa 6 Jalanku," ucap Raja Tianzang. Di mana mereka berada sekarang bukan lagi aliansi abadi, tetapi milik ruang subdimensi Raja Tianzang sendiri, yang mana ilusi dan kenyataan saling terkait. Di ruang ini Raja Tianzang adalah penguasanya. "Wilayah Dewa 6 Jalan," gumam Fuxing, perasaan cemas mulai muncul di hatinya. Nama wilayah keabadian dewa miliknya adalah wilayah Qianjian. Dan ini juga salah satu kartu truf terkuatnya. Tetapi Fuxing bahkan tidak mampu mengalahkan Raja Tianzang di wilayahnya. Sekarang ketika dia berada di wilayah Raja Tianzang, bagaimana dia tidak menggigil ketakutan? Pada saat ini 10 Raja Roh melintas ke atas. Lingkaran cahaya besar muncul di atas kepala mereka. Saat berikutnya cahaya yang membakar itu menyinari mereka. Tiba-tiba 10 Raja Roh merasa seolah-olah jiwa mereka dicabut dengan satu tangan. Berusaha menarik jiwa mereka keluar dari tubuhnya. "Perhatikan baik-baik. Kamu lahir di Sensi. Sudah berapa kali kamu bereinkarnasi? Apakah Sensi memperlakukanmu dengan buruk dalam satu kehidupan? Dan sekarang Sensi dalam masalah. Kamu tidak hanya mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi justru memilih memberontak. Kamu melawan dunia yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Apakah tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hatimu?" ucap Raja Tianzang, suaranya segera bergema. Setiap kata yang dia ucapkan tampak seperti tombak yang menusuk tubuh setiap Raja Roh. Itu menyengat tidak hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa. Banyak ingatan membanjiri pikiran mereka. Keindahan, keburukan, suka duka, terus mempengaruhi emosi mereka. Saat ini jika mereka ingin menstabilkan hati mereka membutuhkan kemauan yang sangat kuat dan teguh. Masing-masing dari mereka mengeluarkan teriakan keras. Hal pertama yang dilakukan Raja Tianzang adalah membunuh orang yang menyebabkan Xiao yang menderita. Pada saat ini ada lubang darah di seluruh perut Hanmo. Di tengah teriakannya, kepalanya terbang dari lehernya di bawah cahaya dingin. Tapi Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan ini. Tampaknya setelah dia kembali dari alam Xuanyin, orang-orang di sekitarnya tampaknya telah menjadi eksistensi teratas yang tak terbayangkan. Hanya Raja Tianzang sendirian yang bisa menyaingi 10 Raja Roh. Tetapi selama turnamen 10.000 dunia, Raja Tianzang tidak membantu Xiaoyan ketika 10 yang mulia surga dari aliansi abadi menyerang. Xiaoyan hampir mati dan Tianzang tidak bergerak pada saat itu. Alasannya tidak diketahui, tetapi seharusnya memiliki hubungan yang sama dengan alasan organisasi bunga pantai. Bukannya kekuatan mereka tidak cukup untuk membantu,
tetapi mereka tidak bisa membantu. Xiaoyan sudah memiliki terlalu banyak orang kuat di sisinya. Yang mulia Susang mungkin menebak ini. Jika reinkarnasinya dikelilingi oleh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia akan benar-benar kehilangan rasa krisis. Dikatakan bahwa kultivasi tanpa rasa krisis akan memperlambat atau bahkan menghentikan kemajuan. Untuk pertumbuhan Xiaoyan, Raja Tianzang tidak pernah campur tangan terlalu banyak. Jika Xiaoyan bukan ayah Yueli, mungkin ada sedikit persimpangan antara Raja Tianzang dan Xiaoyan. Dan bahkan jika mereka bertemu, itu karena setelah Xiaoyan sudah cukup kuat. Baik organisasi Bunga Pantai dan Raja Tianzang, mereka memilih untuk mengabaikan Xiaoyan sebelum dia menerobos keabadian Kaisar. Jelas mereka melakukannya dengan sengaja, bukannya tidak mengambil tindakan, tetapi Xiaoyan harus dibiarkan menghadapi kesulitannya sendiri. Jika dia ingin memakai mahkota, dia harus menanggung beban. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi eksistensi teratas seperti Susang. Sekarang organisasi Bunga Pantai muncul, dan Raja Tianzang bertindak. Tampaknya mereka muncul hanya setelah Xiaoyan menerobos ke ranah keabadian Kaisar. Kembali ke topik utama. Pada saat ini Raja Tianzang memulai serangan mematikan terhadap Hanmo. Dan 9 orang lainnya benar-benar terjebak ke dalam alam Dewa 6 Jalan. Kekuatan tempur mereka belum melemah. Hanya saja alam Dewa 6 Jalan Raja Tianzang tampaknya menghancurkan keinginan mereka. Tubuh Hanmo hancur tanpa kepala, dan tubuhnya penuh dengan lubang darah yang ditusuk oleh tombak. Raja Tianzang menikam jantung Hanmo beberapa kali, tetapi ada hal yang mengejutkan Raja Tianzang. Jantung yang berdetak kencang bukan warna emas yang seharusnya dimiliki keabadian, tapi warna biru samar yang tidak bisa ditembus. Raja Tianzang segera mengalihkan targetnya ke Raja Roh lainnya. Target berikutnya adalah Yi Buyun yang berada di sebelah Hanmo. Dan nasib Yi Buyun tidak berbeda seperti Hanmo. Tubuh Yi Buyun juga penuh dengan lubang darah, mengungkapkan jantung biru yang berdetak. Sungguh aneh, mengapa jantung mereka berwarna biru? Aku bahkan tidak dapat menghancurkannya, ucap terkejut Raja Tianzang. Raja Tianzang tidak bisa memikirkannya terlalu lama. Ini karena waktu untuk wilayah 6 Dewa Jalan sangat terbatas. Setelah memastikan bahwa Raja Roh ini tidak dapat dibunuh, dalam waktu yang terbatas ini Raja Tianzang harus menggunakan kartu trufnya. Bahkan jika mereka tidak dapat dibunuh, setidaknya 10 Raja Roh tidak akan diizinkan untuk pulih. Segera Raja Tianzang melayang di atas mereka, memegang tombak naga perak dengan kedua tangan. Ia menusukkan ujung tombak ke bawah dan hantu putih muncul di belakang Raja Tianzang. Mereka membuat tindakan yang sama seperti Raja Tianzang. Baixiang Gusensun, tolong beri aku kekuatan untuk membunuh pengkhianat yang tidak mematuhi sensi, teriak Raja Tianzang. Suara Raja Tianzang jatuh dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, bayangan tombak putih mengalir turun seperti hujan, menusuk 10 Raja Roh tanpa pandang bulu. 10 Raja Roh tidak bisa membuat pertahanan apapun. Armor besi di tubuh mereka hancur terlebih dahulu. Di bawah kekuatan yang kuat ini, kecuali Tiansun dan Fusing, 8 Raja Roh lainnya semuanya hancur berkeping-keping. Kabut darah dan percikan daging berterbangan kemana-mana, dan bahkan kepalanya langsung tertusuk. Di alam Dewa 6 Jalan Raja Tianzang, awan besar kabut darah tiba-tiba muncul. Bagi Raja Tianzang, 8 Raja Roh yang tersisa tidak lagi penting. Tiansun dan Fusing adalah yang terkuat. Secara alami Raja Tianzang harus memperlakukan mereka dengan benar. Sosok Raja Tianzang yang menghilang muncul di belakang mereka. Kamu benar-benar sulit untuk dibunuh, ucap Raja Tianzang, suaranya terdengar. Setelah kata-kata itu jatuh, beberapa cahaya dingin muncul dari belakang mereka. 2 bayangan seperti Raja Tianzang muncul memegang tombak di tangannya dan membuat serangan luar biasa kuat. Pada saat ini, jiwa Tiansun dan Fusing mencoba melakukan beberapa tindakan defensif. Namun dalam situasi ini, Tianzang telah menjadi penguasa absolut. Pertahanan apapun langsung dipatahkan. Di alam Dewa 6 Jalan Tianzang, hanya ada suara ledakan yang disertai dengan suara daging dan darah yang robek. Tidak tahu sudah berapa lama telah berlalu. Wilayah keabadian Dewa 6 Jalan menghilang. Raja Tianzang dan 10 Raja Roh muncul lagi di permukaan. Namun pemandangannya sudah tidak bisa lagi dikatakan tragis. Mata semua orang terbelalak dengan pemandangan yang mereka lihat. 10 Raja Roh memiliki tubuh yang hancur berkeping-keping. Bahkan kepala mereka dipisahkan. Dengan luka yang mengerikan seperti itu, secara alami tidak mungkin bisa pulih dalam waktu singkat. Ini, apa yang terjadi? Ini sangat tragis, ucap terkejut semua orang dari Aliansi Abadi. Tempat di mana Tiansun dan Fusing sudah tertutup kabut darah, mereka semua adalah potongan-potongan daging, dan mereka tidak dapat menemukan tubuh yang utuh. Pemandangan yang sangat tragis. Hampir semua orang di Aliansi Abadi keluar untuk menyaksikan pertempuran heroik yang tak tertandingi ini. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berguna bagi mereka untuk mengolah dan meningkatkan kondisi mental mereka. Semua orang keluar dari pavilium surga untuk menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Belum lagi matinya Jin Taiwei dan Jin Wuye telah membuat gelombang besar pada Aliansi Abadi. Dan sejak saat itulah identitas Xiaoyan sebagai reinkarnasi Susang dikenali semua orang. Meskipun mereka berada di bawah kepemimpinan Jin Taiwei di masa lalu,
Hampir semua anggota Aliansi Abadi tahu bahwa Aliansi Abadi dibentuk dan didirikan oleh Susang. Jadi sekarang mereka mengerti bahwa reinkarnasi Susang telah muncul untuk mengambil kembali Aliansi Abadi. Hanya saja keinginan untuk mendapatkan kembali kendali Aliansi Abadi tidak sesederhana membunuh Jin Taiwei. Istana Surga Manusia adalah pendukung Jin Taiwei. Tidak ada yang tahu bahwa Jin Taiwei sebenarnya hanyalah klon dari Yan Sun di antara 10 raja roh teratas. Sangat sedikit orang yang tahu tentang keberadaan tiruannya. Dan dia telah menjaga jarak yang jauh dari tubuh utamanya untuk waktu yang lama, sehingga tidak mungkin ada yang menyadarinya. Jadi dalam arti sebenarnya, Istana Surga Manusialah yang bertanggung jawab atas Aliansi Abadi. Dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindari Istana Surga Manusia. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir, semoga hari kalian menyenangkan. Ikuti terus kelanjutannya, sampai jumpa dan bye-bye.